kembali lagi dengan saya Bribtu Adel di podcast Polantas Karib Ditlantas Polda Jambi yang bertema optimalisasi penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui ETLE atau Electronic Traffic Law Enforcement. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak AKP Maskat Maulana SHMH selaku Kasigar Subdit Gakum Ditlantas Polda Jambi. Gimana nih Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Ya, pagi hari ini. Alhamdulillah. Jadi siap untuk ditanya-tanya nih Pak? Insya Allah siap. Siap. Oke Pak, kali ini kan kami akan membahas tentang ETLE nih Pak. Iya. Apa sih Pak ETLE? Kadang kan masyarakat nih pengen tahu ETLE itu apa aja sih kerjanya, definisi ETLE dan tujuan utama ETLE itu apa aja sih Pak? Nah, ini tema yang menarik nih ya Mbak Adel ya. Karena ETLE ini sebenarnya bukan lagi barang yang baru di eh, Provinsi Jambi, terutama di bidang lalu lintas. Karena berdirinya ETLE di Jambi ini sudah berdiri dipakai di tahun 2021. Namun hingga saat ini banyak masyarakat yang belum paham apa itu manfaat ETLE dan serta keunggulannya dan apa sih sanksi yang diberikan dari dan cara kerjanya juga sama seperti itu. Pak. Ya. Apa aja sih Pak kalau untuk jenis-jenis yang tertangkap oleh kamera ETLE? Untuk Jenis-jenis pelanggaran. jenis pelanggaran itu sendiri Mbak Dela ya, sebelum kita masuk ke pelanggarannya, saya akan menjelaskan dulu apa itu ETLE Iya, ya. Pak. Jadi ETLE itu adalah salah satu sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan menggunakan kamera dan sistem digital untuk merekam pelanggaran, mengidentifikasi si pelanggar, dan membuat surat tilang secara elektronik tanpa bertemu dengan petugas. Oh, Pak. Kalau untuk pelanggarannya tuh apa saja sih Pak yang ditangkap oleh kamera ETLE? Nah, untuk saat ini pelanggaran yang terekam oleh kamera ETLE kita dari 12 pelanggaran yang ada dalam skala prioritas, kamera kita hanya bisa mampu merekam pelanggaran tiga pelanggaran. Yang pertama adalah penggunaan eh, kendaraan roda 4 tanpa menggunakan seat belt, kemudian pengguna roda 4 bermain handphone saat berkendara, dan yang ketiga adalah kendaraan roda 2 yang mengendarai kendaraannya tidak menggunakan helm. Ya, karena jarak kamera kita kepada si pelanggar sangat terbatas, Mbak Dela, maka kita hanya bisa merekam tiga pelanggaran tersebut. Pelanggaran tersebut. Iya, Mbak Dela. Nah, kalau untuk sistem kerja setelah tertangkap kamera, Pak, itu bagaimana, Pak, sistemnya, Pak? Nah, ini ya, perlu saya jelaskan juga mungkin sahabat Polantas atau Polantas Karib juga nanti paham ya. Mekanisme daripada cara kerja ETLE. Yang pertama, ketika kamera ETLE itu lakukan pekerjaannya sendiri, dia akan merekam atau mengcapture ya pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang ada di sekitarnya. Ya, merekam, mencapture, kemudian dari hasil capturean rekaman tersebut akan dikirim ke back office, Mbak. Back office, ya, Pak, ya? back office yang berada di Subditgakum di Lantas Polda Jambi di gedung RTMC. Nah, dari back office itu nanti operator kita akan melakukan verifikasi, Mbak Dela. Verifikasi kecocokan antara data TNKB yang terekam oleh kamera ETLE dengan data yang ada pada STNK milik si pengendara. Nah, Pak, kalau boleh bertanya, Pak, kadang Pak, untuk sistem yang ada di ETLE itu kan, Pak, misalnya kita sudah tertangkap oleh kamera, Pak. Ya. Nah, kadang STNK dan yang pembawa motornya itu berbeda nih, Pak, namanya. Itu bagaimana, Pak? Dan data milik kendaraannya berbeda, gitu, Pak. Baik, Mbak Dela. Jadi ketika petugas melakukan verifikasi, ya, melihat data TNKB-nya, kemudian keluarlah data yang ada di STNK, ya, kemudian kita membuat surat atau memvalidasi. Setelah cocok antara TNKB dengan jenis kendaraannya, kemudian petugas melakukan validasi untuk lanjutkan ke konfirmasi, ya. Jadi petugas kita membuat surat konfirmasi untuk mengirim kepada si pelanggar. Nah, kemudian dalam jangka waktu 5 hari, ya, si pelanggar ini mempunyai waktu untuk menyanggah, ya, menyanggah apakah benar kendaraan ini adalah kendaraan milik dia atau si pelanggar sendiri yang melakukan pelanggaran. Nah, dalam ruang penyanggahan itu atau ruang konfirmasi itu baru kita mengetahui, oh ternyata
mobil yang digunakan adalah bukan mobil si pelanggar, atau istilahnya eh, si pelanggar ini minjam mobil kawannya Iya. atau orang tuanya, kemudian dia menggunakan kendaraan tersebut, kemudian terekam milik kamera etle, dan si pemilik sendiri nggak merasa melanggar, Iya, Pak ya. ya melanggar. Hmm. Artinya antara yang pemilik kendaraan dengan yang menggunakan kendaraan yang melanggar itu akan melakukan konfirmasi. Kita buka secara transparan kamera etle kita, baru ketahuan. Oh, yang menggunakan adalah Keluarga keluarganya atau atau teman ya, Pak ya. teman atau anak seperti itu, Mbak Dela. Oh, nah jadi kalau untuk masyarakat di luar sana yang tidak tahu, kadang yang make siapa nih atau yang make teman kok pas mau bayar pajak Ya, diblokir, nggak diblokir. bisa. Nah, dikasih waktu 5 hari ya Ya, Pak ya untuk menyanggah, untuk menyagah untuk konfirmasi. dan untuk mengkonfirmasi pelanggaran yang terekam oleh etle ya Pak ya. Iya, Nah, di etle itu Pak untuk karena kan Bapak sudah menjelaskan sistemnya tadi Pak ya. iya, Dan kalau misalkan mereka mau bayar pajak nih Pak, iya. terblokir itu gimana tuh Pak caranya untuk mengkonfirmasi lagi? Nah, ini Mbak Dela, saya jelaskan dulu sistem dari mekanisme itu sendiri. Ketika kita sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada si pelanggar, ya, kemudian si pelanggar telah menerima surat dari kita, maka si pelanggar akan mendatangi posko Gakum kita atau back office untuk melakukan konfirmasi. Namun apabila si pelanggar tidak mengindahkan surat dari kita atau tidak tahu, tidak nyampe surat tersebut, maka secara otomatis data STNK si pelanggar akan terblokir. Nah, Iya. dengan terblokir tersebut, ketika si masyarakat, si pelanggar akan membayar pajak, maka dia akan ketahuan dia telah melanggar etle. Oh, Ya, jadi dengan tidak diblokir. bisa bikin Iya. membayar pajak ya Pak ya? Itu. Kemudian si pelanggar akan disampaikan oleh petugas Samsat agar menemui petugas etle untuk membuka blokirannya dan membayar brifannya. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Bapak, jika kendaraan yang terekam melakukan pelanggaran itu telah dijual atau dipindah tangankan nih Pak ya, tapi belum balik nama, itu bagaimana Pak prosedurnya? Nah, Tapi tunggu dulu begini. Pak jawabannya, langsung saja nanti kita lanjut lagi. Jangan kemana-mana. Kembali lagi bersama saya Bripto Adel di podcast Polantas Karib. Nah, bagaimana nih Pak tentang pertanyaan yang tadi Pak jawabannya? Mengenai pertanyaan yang tadi. Oh, terkait dengan kendaraan yang belum Dipindah tangankan. dipindahkan. Jadi begini, itu banyak juga Mbak Adela ya, kasus yang si pelanggar merasa dia nggak melanggar gitu kan. Melanggar terus terblokir. Nah, ini ketika mereka mendatangi kita ke posko Gakum, kemudian kita jelaskan bahwa mobil yang Bapak jual itu rupanya belum dibalik namakan. Sehingga ketika pihak kedua yang mempunyai mobil melakukan pelanggaran, maka surat konfirmasi itu akan dikirim kepada alamat si pertama, pemilik pertama Pemilik adalah. pertama Pak ya. Nah, kalau nggak cepat dibalik namakan, maka akan merugikan si pemilik yang Pemilik pertama ini. yang Ya, pertama ya makanya Pak ya. saran dari kami ketika masyarakat membeli kendaraan dari pihak pertama agar secepatnya membuat balik nama kendaraan, ya kan? Agar ketika si pemilik kedua melakukan pelanggaran etle atau pelanggaran lalu lintas, yang pihak pertama tidak Tidak dibebani tidak ya oleh Pak. pajak atau tilang etle gitu, Bilang Mbak itu Dela. gitu Pak ya. Kadang kan masyarakat nih tidak tahu gitu kan Iya, Pak ya. Kok saya ini tiba-tiba datang surat tilang padahal saya tidak merasa gitu kan Pak iya. ya. Jadi terima kasih Pak udah menjawab pertanyaannya Pak. Dan untuk pertanyaan selanjutnya Pak, apa saja Pak tantangan atau kendala utama yang dihadapi oleh Ditlantas Polda Jambi dalam pengoperasian ETLE ini Pak? Eh, Kendala utamanya banyak, Mbak ya. Di antara adalah faktor cuaca. Faktor Ya, cuaca. karena ada beberapa kamera kita di Kota Jambi eh, sudah terganggu oleh cuaca, baik itu petir atau hujan dan panas sehingga membuat kamera itu buram, ya, buram. Tapi itu akan kita perbaiki melalui pihak vendor, ya. Yang kedua, kamera kita tidak bisa menjangkau secara jauh pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, hanya batas diameter
5 sampai 10 meter ke depan itu. Tapi untuk terekam dari kamera kamera etle-nya itu sangat jelas ya, Pak? Ya, kalau untuk itulah keunggulan daripada kamera kita, Mbak ya. Ya, Pak. Bisa mengidentifikasi wajah pelanggar secara cepat dan otomatis dan jelas, Mbak. Sehingga membantu penegakan hukum kita secara transparan dan akuntabel itu, Mbak. Baik, Pak. Dan untuk mengatasinya tuh bagaimana, Pak, solusinya? Untuk yang mana nih? Solusi untuk pengoperasian yang di lapangan Pak Itle itu tadi. Ya, untuk perawatan etle itu sendiri kita sudah ada bidangnya, vendor yang akan merawatnya. Vendor yang akan Ya, merawat kamera itu dari tersebut itu. ya, Pak ya? Kemudian juga untuk pengoperasionalnya juga kita sudah ada petugasnya, Mbak Dela, ya. Karena kita ada beberapa kamera etle yang kita miliki dari sekian varian, ya. Dan ini kita Polda Jambi kebetulan mempunyai 3 varian etle, Mbak Dela. Satu adalah kamera etle statis yang terpasang secara tetap di setiap simpang lampu merah. Kemudian kamera handheld yang digenggam oleh petugas yang bisa mobile untuk merekam pelanggaran lalu lintas secara mobile. Kemudian yang ketiga adalah kamera etle WIM, Wake in Motion, yang terpasang di jalan tol untuk mengidentifikasi beban kendaraan dan Yang dimensi. Iya, overload dan overloading overloading. dan overload gitu ya, Pak Itu ya? ya. Dari sekian varian, ada 7 varian etle dan kita Polda Jambi kebetulan punya 3 varian 3 tersebut. varian Iya. tersebut. Pak, kalau untuk Kota Jambi sendiri itu kamera-kameranya itu terpasang di wilayah apa saja sih, Pak? Nah, Di untuk di kota, titik-titiknya tuh? ya, untuk sementara kita hanya punya di Kota Jambi untuk kamera etle statis ya, yang terpasang di setiap lampu merah persimpangan itu ada 19 titik, Mbak Dela. 19 titik ya, Pak ya, Ya, yang ada di Kota Jambi, Pak ya, ya? di Jambi. Pokoknya kalau masyarakat melihat ada lampu yang Yang blitz-blitz itu kedip kan, gitu ya, Pak? Ada blitz-nya ada tuh, Pak ya? blitz-nya itu Iya. menandakan bahwa di lampu merah ada terpasang kamera etle statis. Statis. Kadang Iya. kan Pak, pengguna jalan tuh sempat juga berfoto di situ, Iya, selfie-selfiean gitu kan. selfie gitu kan. Itu terekam loh ke kamera Itu kita, terekam juga Pak terekam. ya? Lagi selfie-selfie lagi begini segala Mhm. macam terekam mereka. Berarti semua kejadian yang Iya. direkam itu betul-betul Iya. jelas Pak ya, yang ditangkap oleh Iya. kamera etle kita ya Pak? Bahkan saat terjadinya perampokan di wilayah Talambaku tuh Mbak Dela ya, itu juga bisa kita bantu dengan Etle ya Pak ya? kamera etle yang ada di jalan tol. Tol. Ya, terekam wajah si Si pelaku ya pelaku. Pak ya? Ya, karena sangat tajam sekali kamera Mbak Dela. Untuk platnya itu Pak gimana Pak? Terekam juga Pak dengan jelas? Saat itu platnya tidak menggunakan plat, dilepas, tapi dari Kamera. identifikasi kamera terlihat si pelaku dengan ciri-ciri yang dikenal oleh si korban gitu. Itu jadi kita sebagai masyarakat Kota Jambi khususnya Pak ya, harus menaati aturan dalam berlalu lintas nih Pak. Dan apalagi kita di jalan itu pada saat berkendara ada kamera-kamera etle lantas yang merekam segala kegiatan kita pada saat di jalan ya Pak Ya, ya, di ruang lalu lintas di akan ruang terekam. lalu lintas. Nah, jadi bagi pengguna jalan agar tertib dalam berlalu lintas, jangan melanggar ya Pak ya, apalagi di kamera etle kita tuh sangat jelas Ya, terekam. sangat jelas mainnya. Baik, untuk closing statement-nya, kecelakaan berawal dari pelanggaran yang kita lakukan. Untuk itu, mari tertib berlalu lintas untuk keselamatan kita semua. Presisi.